Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu aspek hukum ekonomi dan keuangan syariah, dengan dosen pengampu Dr. Takdir Ishak, SH, MH, MKes. Sebelum kami membuat video pembelajaran, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Indi Ratnawati dengan NIM 2404010026, dan teman saya Nurul Hidayah dengan NIM 2404010025. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai hukum investasi syariah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, prinsip-prinsip, dan jenis-jenis hukum investasi syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum investasi syariah. Nah, hukum investasi syariah adalah kegiatan menanam modal untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang sesuai dengan tuntunan dan hukum Islam. Nah, dalam hukum Islam, kegiatan berinvestasi dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia. Adapun hukum melaksanakan investasi adalah wajib yang mengacu kepada tuntunan sumber hukum Islam, Al-Quran, dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka ia telah kafir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan investasi syariah. Tujuan investasi konvensional pada umumnya itu adalah untuk meraih return setinggi-tingginya atau meraih keuntungan setinggi-tingginya. Namun sebaliknya, investasi syariah bukan semata-mata hanya untuk keuntungan, tapi juga mengedepankan socially responsible investment atau SRI. SRI adalah suatu bentuk strategi investasi yang menggabungkan antara perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kebajikan sosial. Investasi syariah menggunakan misi pemberdayaan umat dalam aktivitas ekonomi serta ada unsur ibadahnya karena sering melakukan sedekah. Terdapat beberapa manfaat tambahan bila seseorang menginvestasikan dananya pada bidang yang sesuai syariah, antara lain yaitu sesuai dengan syariat Islam karena mengacu pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bebas riba. Dengan tidak adanya riba, maka keuntungan yang diperoleh dari investasi menjadi halal. Lebih aman karena investasi syariah menghindari unsur gharar atau ketidakpastian, ketidaktahuan kedua belah pihak ataupun tadlis, ketidaktahuan salah satu pihak. Lalu memiliki aturan perundangan. Dasar hukum investasi syariah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang terakhir yaitu memiliki manfaat sosial. Investasi syariah dapat membantu memperluas usaha yang masih kecil. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip dasar investasi syariah. Nah, yang pertama itu ada halal produk. Investasi mesti terbebas dari yang namanya unsur haram atau syubhat, baik itu dalam jenis barang atau produk, macam usaha, jenis bisnis, dan lain-lain. Harus tak mengandung unsur haram dan syubhat. 2. Bebas riba. Menurut Syekh Yusuf Qaradawi, riba adalah semua yang didapatkan atas pokok harta. 3. Tidak ada gahar dan maisir. Gharar artinya ketidakjelasan. Syekh Asadi menjelaskan bahwa gahar adalah al-muqattaroh atau pertaruhan dan al-jahalah atau ketidakjelasan. Sementara maisir artinya memperoleh sesuatu tanpa dengan susah payah, bekerja keras seperti judi. Yang keempat, menggunakan akad.
Beberapa akad yang terdapat di investasi syariah berupa akad kerja sama atau musyarakah, sewa-menyewa atau ijarah, dan akad bagi hasil atau mudharabah. Yang terakhir ada jenis-jenis investasi syariah. Yang pertama yaitu raksadana syariah. Raksadana syariah adalah bentuk penyertaan modal yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian disalurkan kepada perusahaan yang prosesnya sesuai dengan syariat Islam. Contohnya itu Mandiri Investasi Syariah, BNP Paribas Syariah Equity Fund, Schroder Syariah Equity Fund, Bahana Syariah Balance Funds, dan Dana Reksa Syariah Equity Fund. Yang kedua itu ada saham syariah. Saham syariah adalah efek atau surat berharga yang kemudian yang memiliki konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil, usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya itu seperti BSI atau Bank Syariah Indonesia, Indofood Sukses Makmur, Unilever Indonesia, Telkom Indonesia, dan Australia Internasional. Yang ketiga ada suku negara retail. Suku negara retail adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakat umum dengan tujuan memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya itu ada suku negara retail 008 yang diterbitkan pada tahun 2018. Suku negara retail 010 diterbitkan pada tahun 2020. Suku negara retail 012 diterbitkan dan diterapkan pada tahun 2021. Dan suku negara retail 015 diterbitkan pada tahun 2023. Yang keempat ada investasi emas syariah. Investasi emas syariah adalah investasi yang menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam dalam membeli dan menjual emas. Contohnya emas fisik atau emas batangan atau koin, tabungan emas syariah, dan emas digital. Selanjutnya yang kelima ada investasi obligasi syariah. Investasi obligasi syariah adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, berbeda dengan obligasi konvensional yang memberikan bunga tetap. Suku tidak menggunakan bunga sebagai imbal hasil. Contohnya yaitu suku ijarah, suku mudharabah, dan suku wakalah. Yang keenam ada deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan di bank yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dalam deposito syariah, nasabah menempatkan dananya di bank untuk jangka waktu tertentu dengan imbal hasil yang diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil, bukan bunga. Contohnya yaitu deposito syariah mandiri, deposito syariah mudharabah BSI, dan deposito syariah BNI Syariah. Selanjutnya, jenis-jenis investasi syariah yang ketujuh ada investasi properti syariah. Investasi properti syariah adalah bentuk investasi yang melibatkan pembelian, pengelolaan, atau pengembangan properti. Contohnya seperti properti tanah, properti bangunan, rumah, gedung, atau apartemen. Yang kedelapan ada P2P lending. P2P lending adalah platform yang memungkinkan individu atau usaha kecil untuk meminjam uang langsung dari pemberi pinjaman atau investor tanpa melalui bank. Contohnya Coinworks, Asetku, Modalku, dan Investri. Sekian video pembelajaran dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.